Masih mau memuji dan menyembah Tuhan? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Berapa banyak engkau yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia hadir pagi hari ini buat setiap kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, membawa satu kerinduan kita, rasa haus kita akan Tuhan. Dan saya percaya disitulah Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa satu kerinduan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu biarlah Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang di rumah juga, kami yang melakukan ibadah online, kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari dengan segenap hati kita katakan, merindukan air, merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hati kami berharap kepada-Mu. Dia, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hatimu katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Katakan, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Angkat tanganmu tinggi bersama. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir. Inilah kerinduan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Yesus, katakan, ku sembah. Satu kali lagi jemaat lebih sungguh katakan, Kaulah sungai. Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Kau menyegarkan setiap jiwa kami. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari
Inilah wujud kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang haus akan-Mu, demikianlah jiwa kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku mulai angkat suaramu, sembah Dia pagi hari ini. Sembah dengan muatan kasih-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Inna masyaramu, kami sembah Engkau Yesus. Oh, kami haus akan Engkau ya Yesusku. Kami rindu kepadamu ya Bapakku. Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Bapakku. We worship you. Kami sembah Engkau, hati kami haus kepadamu ya Bapakku, ya Allahku. Kita masyarakat sembah Dia pagi hari ini. Nikmati waktu yang ada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Inna masyarakat alami perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Inna mengalir urapanmu Tuhan, mengalir airmu. Kau menjamah kami, Kau puaskan kami Tuhan. We worship you, Jesus. Kita masyarakat pertolongannya, mujizatnya itu pasti ada buat setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pagi hari ini saya rindu berkata buat setiap kita yang hadir, juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang online. Pastikan kita sudah dekat dengan Tuhan. Pastikan hati kita terus melekat dengan Tuhan. Biar setiap kerinduan kita, biar setiap rasa haus kita dan lapar kita kepada Tuhan, Tuhan melawat setiap umatnya. Jangan kejar berkatnya, tetapi kejarlah pribadinya. Kejarlah sumbernya Bapak Ibu Saudara. Jangan kejar cuman mujizatnya saja, tapi kejarlah pribadinya. Dialah sumber pertolongan, sumber kehidupan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak bersama kita perlahan bangkit berdiri. Kau yang di rumah juga mulai angkat tanganmu, buka kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Kina masyata karala barala barala, kina masyata karala barala barala.
setiap janjinya itu ya dan amin. Tetapi pastikan terlebih dahulu pagi hari ini kita sudah melekat dengan sumbernya. Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan bagi engkau dan saya. Mari mulai angkat suaramu, alami perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Kina masyarakat alamu, kami rindu akan engkau, ya Bapakku. Kaulah sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami. Sembah Dia pagi hari ini. Alami perjumpaan kau dengan Tuhan. Hina masyata karala balala balala balala, hina masyara lalamu. Haleluya, haleluya. Masyata karalamu. Kau menjamah setiap kami, kau menyegarkan jiwa kami, kau memberikan semangat yang baru, kau menggantikan setiap kelemahan kami dengan kekuatan yang baru. Ada apimu yang baru bagi setiap umat-Mu Tuhan. Hina masyata karala barala barala barala. Rasa cinta kami mula-mula Tuhan timbul kembali pagi hari ini. Hina rala barala barala. Kalala barala barala barala, hina masyata karala barala barala, hina rala barala barala barala, hina masyata karala barala, hina rala barala barala, oh masyata karala, hina masyata karala barala, hina masyata karala. Oh, rabarala barala, kinarala barala barala barala. Setiap hati yang kering, Engkau sudah menjamah kami Tuhan. Setiap kami yang jauh dari Engkau, kami sudah kembali kepadamu. Dan kami percaya aliran sungai-Mu itu terus mengalir dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Kau menyembuhkan kami, Engkau memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir. Katakan Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, Kaulah sungai yang mengalir. Sebut namanya. Engkau Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati.
kami kepadamu pagi hari ini, dan kami percaya ada sukacitamu, ada kekuatanmu yang baru bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita mengetap kebaikan Tuhan, amin. Bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi sama-sama. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Semua nyanyi, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lagi katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa bukankah Tuhan itu sangat baik, amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, kecaplah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Semuanya, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Semuanya yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan di atas kepala bersama-sama yuk. Allah yang mengasihi kita semua, namanya Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Dia yang baik. Yes. Haleluya. Berapa banyak kau yang percaya pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia memelihara hidup kita. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Amin. Mari bersukacita lebih lagi pagi hari ini. Apa yang pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
yang mengasihi Dia. Kau yang percaya, sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya lagi angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Yeay! Kami percaya, kami bangga kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Yesus kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pribadimulah yang menguatkan setiap kami. Pribadimulah yang menyegarkan setiap jiwa kami. Kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa
Tuhan, menyegarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala, Kau menuntun bawaku ke air, segarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun dalam lembah kekelaman, oh tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Yang percaya disertai Tuhan, angkat tanganmu dengan hati yang percaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Satu kali lagi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Hari-hari ini sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita percaya ada satu pribadi yang sanggup menggandeng setiap tangan kita dan membimbing setiap jalan kita. Dan pagi hari ini saya percaya melalui ibadah kita, setiap jiwa-jiwa hari ini boleh disegarkan kembali, kita yang lemah boleh dikuatkan. Amen. Bahkan engkau yang sakit engkau disembuhkan oleh Amen. Tuhan. Berapa banyak engkau percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan
gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan, yes Lord, dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari sembah Tuhan, haleluya. sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Isi pialaku melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oh, ya Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan segenap hati Bapak Ibu. Haleluya. Oh, yes Lord. Thank you Lord. Kami tahu Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tak pernah sekejap pun Kau tidak memperhatikan kami. Kau selalu menyertai kami. Bahkan Kau berdiam di dalam kami. Kami mau menaruh rasa hormat yang kuat hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau memang gembala kami yang sangat baik. Kami percaya ibadah ini diberkati bukan karena acara, program, fasilitas, tapi ibadah ini diberkati karena Tuhan ada bersama kami. Itu cukup dan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ini waktu yang sungguh berharga yang Tuhan masih percayakan buat hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, komunal orang percaya, di mana kami bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kami tahu ini semua kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sekarang berbicaralah. Hamba-Mu boleh ada kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Urapi lidah bibir yang terbatas ini. Hamba yang tidak memiliki apapun, semua yang ada pada hamba-Mu itu asalnya dari Tuhan saja. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Biar langit di kepala kami terbuka. Untuk kami bisa melihat Tuhan. Sebab waktu kami melihat Tuhan, kami sadar betapa kecilnya pertempuran, betapa kecilnya kebutuhan, betapa kecilnya semua musuh yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan lebih besar daripada apapun.
Tuhan pencipta langit dan bumi. Langit itu tahtamu dan bumi tumpuan kakimu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi, kuatkan setiap kami. Yang goyah hari ini ditegakkan, yang dahaga hari ini dipuaskan, yang penat hari ini disegarkan kembali. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, kejayaan, keagungan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, saya yakin semua dalam anugerah Tuhan. Nah, anugerah untuk kembali ada di ibadah ini. Ya, ini sebuah kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan saya boleh melayani. Ya, thank you buat Pastor Aswin tentunya dan semua diaken yang ada. Ada Pak Petrus yang temenin saya mungkin seharian kali ya. Ada Om Chris jelas, ada Pak Budi juga temenin saya hari ini. Nah, pagi ini seperti biasa saya nggak mau sharing dengan hati sok tahu, sok paling pinter, sok paling rohani. Saya katakan ini karena saya sadar ya bahwa proses kehidupan akan terus kita jalani selama kita ada di bumi ini. Dan tidak ada orang yang sudah lulus loh. Ya, semua kita belum diwisuda. Wisudanya nanti waktu Tuhan panggil kita kan. Jadi sampai hari ini belum ada yang lulus kan selama kita masih hidup. Kesetiaan kita, our faith ya, iman kita, kemudian apalagi pelayanan kita belum diwisuda. Wisudanya nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali. Ya, kalau Tuhan datang ada beberapa hal kan. Yang pertama memang second coming terjadi atau Tuhan mendatangi kita secara pribadi di mana kita pulang. Ya, kembali ke Bapa di sorga. Ya, waktunya kapan nggak ada yang bisa menjamin. 1 jam dari di depan ini kita tidak tahu. Besok kita tidak tahu. Nggak ada yang bisa kendalikan kan. Ya, tapi begini, nggak usah takut lah. Sebab begini, kalau kita yakin bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal, apalah arti kematian? Ya, I repeat again, saya ulangi lagi. Kalau kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, yang percaya katakan amin. Pertanyaan saya, apalah arti kematian? Ya dong, nggak ada lah. Ya, karena itu peralihan saja kan untuk kita ada di kekekalan. Cuman kan isunya bukan bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Kok pagi ini khotbahnya udah mati-mati begini ya? Nah, isunya bukan bagaimana kita mati kan, tapi bagaimana kita hidup. Ya, hidupnya ini bagaimana melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, nah saya nggak tahu pagi ini tadi saya coba ya sembari waktu kita lagi worship dengan tim present worship ya, ada Sam, ada Audi, ada yang lain juga, ada Nesa. Waktu tadi saya coba konfirmasi Tuhan mau sampaikan apa untuk ibadah pertama ini. Saya udah persiapan beberapa hal. Tapi pagi ini saya akan coba sampaikan tentang the journey of our faith atau perjalanan iman. Ya, perjalanan iman. Untuk yang di rumah juga, yang online service, ya saya sapa juga ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini masih live streaming ya kalau nggak salah ya, tetap ya Pak Petrus ya, tetap ada live streaming. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita nanti membaca tentang perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu tentunya ada di Matius pasal 25. Saya tidak akan membaca dari ayat 1 sampai kalau nggak salah itu ayat 13. Saya baca mungkin 5 ayat saja dari atas ya. Tapi Bapak Ibu berharap ya, karena saya waktu nggak mau terlalu mengambil banyak. Ya, saya sharing 40 menit mungkin. Nah, saya harap Bapak Ibu nanti bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat selesai. Ya, ini perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang end time, akhir zaman. Ya, ini ada di masa-masa yang tidak mudah. Tadi siapa Sam atau Audi udah katakan kita nyanyi lagu Tuhan Gembala yang baik. Kita ada di masa yang tidak gampang, saya tahu ya. Tapi yang harus saya katakan buat Bapak Ibu begini, Tuhan toh tetap pegang kendali dalam semua kondisi apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Bahkan menurut saya COVID ini belum seberapa sih. Ke depan hantaman-hantaman yang akan kita hadapi tidak gampang, ya, nggak gampang. Ini nggak ada isu dengan perang misalnya Rusia Ukraina itu, ya dampaknya kemana-mana, harga minyak melambung, kita tahu ya, semua harga komoditas sekarang jadi naik, ya udah begitu alam nggak bersahabat sekarang,
ya panen terganggu di mana-mana, bayangkan. Sampai sekarang ini beberapa negara kekurangan pasokan energi. China juga sama. Mungkin yang berbisnis ke China juga bisa rasakan itu ya. Jadi sekarang gak gampang yang kita hadapi. Tapi Alkitab sudah katakan memang ini waktu-waktu yang luar biasa. Nah, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di Matius pasal 25, let's see. Matius adalah Injil yang ditulis untuk orang Yahudi. Nah, Matius mengambil tulisannya itu didasarkan dari data dari Markus. Jadi kalau dikatakan Injil pertama itu Markus. Markus itu menulis Injil dari kesaksiannya Petrus. Ya, karena memang betul Markus kemudian ada di Roma bersama Petrus kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu, Matius ini khusus menulis Injil untuk orang Yahudi. Sementara Markus Injilnya ditujukan pada orang Romawi atau bangsa-bangsa lain. Kalau Lukas lebih juga ke bangsa-bangsa lain. Karena Lukas itu bukan salah satu murid Yesus. Dia non-Yahudi, dia dari Asyur. Dia dari Antioquia. Ya, sekedar memberitahu Bapak Ibu ya. Nah, Matius itu kalau menulis itu detailnya Yahudi sangat kuat. Makanya ada silsilah di Matius pertama. Karena orang Yahudi itu nggak mau tiba-tiba muncul Mesias. Ini dari mana ini DNA-nya? Mesti dijelaskan dari Abraham sampai 14 keturunan ke Daud, 14 keturunan ke pembuangan Babel, sampai kemudian dari pembuangan Babel masuk ke Kristus. Itu kita perlu cermati. Nah, dia waktu menulis ini, dia menulis dengan cara yang menurut saya luar biasa, ya. Nah, dia berkata begini, apa yang dia katakan waktu Yesus berkata tentang perumpamaan ini. Coba kita belajar beberapa hal ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu apa Bapak Ibu? Tertidur. Yang setuju dengan firman katakan amin. Saya nanti harap Bapak Ibu membaca berikutnya sebab nanti mempelai datang. Jadi kedatangan Tuhan gambarannya ya. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, orang sering terjemahkan bahwa para mempelai ini adalah lambang gereja. Kita semua mempelai wanita. Ya. Tapi juga saya ingatkan, ini semua adalah gambar selain ini adalah mempelai atau gereja, tapi ini juga gambaran para pemimpin yang mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk ke perjamuan kudus, ke perjamuan akhir, perjamuan anak domba. Ini termasuk saya, termasuk para pemimpin. Bapak Ibu mungkin pemimpin di perusahaan, Bapak Ibu jelas pria pemimpin di rumah tangga. Ya, makanya Paulus berkata, aku ini cemburu karena aku sudah mempertunangkan kamu kepada mempelai pria. Makanya jangan jadi pemimpin yang sembarangan. Saya tidak mau sembarangan. Saya tidak mau berselingkuh dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Misalnya saya beritahu ya, seringkali kan begini, jemaat suka menikmati pendeta. Ya, pendeta menikmati jemaat. Itu kalau nggak hati-hati, ya harusnya begini. Saya mau melayani, saya tidak mau orang dibawa ke saya. Orang harus dibawa ke Tuhan. Ya, saya pastikan saya dalam pelayanan saya tidak mau membawa orang ke saya. Jangan, saya mau bawa orang ke Tuhan karena semua itu milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi begini, ini gambaran dua sisi. Ya, jelas saya mempelai Kristus, ya kan? Kita ini mempelai Kristus, ya. Kita ini dianggap mempelai wanita secara roh ya, secara spirit ya. Makanya kawin itu hanya ada di dalam roh. Itu namanya pernikahan secara rohani, itu ya, mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, saya sendiri adalah orang yang disebut dengan matchmaker. Saya ini mempersiapkan jemaat yang saya layani untuk dibawa ke Kristus. Makanya saya tidak mau berselingkuh dengan jemaat yang saya layani. Dan jemaat gak boleh berselingkuh dengan saya secara rohani ya. Maksud saya begini, kan ada orang yang begini, jadi pendeta kalau orang-orang senang sama dia, orang begitu mengagumi, begitu apa-apa fokus ke pendeta, bahaya itu. Atau pendeta juga menikmati itu. Rasa terkenal ya, pengikut banyak ya, orang kemudian begini ngefans ke saya. Jangan itu bahaya Bapak Ibu ya. Sebab semua orang harus dibawa ke Tuhan ya. Nah, dari ayat-ayat yang saya sudah tadi baca Bapak Ibu ya,
Ternyata dua kelompok ini, kita nanti akan lihat ya, sama-sama tidur karena capek. Ya, sama-sama tidur karena menanti itu bukan hal yang gampang. Ya, saya ingatkan dalam perjalanan, menunggu apa yang Tuhan mau nyatakan itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Ya, nggak gampang banget. Menunggu itu bukan hal yang gampang. Karena dalam menunggu itu butuh kesabaran, ketekunan, kegigihan. Satu kali. Saya lagi naik mobil sama istri saya. Kita punya kakak rohani, punya mama meninggal. Kira-kira bulan lalu, ya meninggal usianya cukup tua, 88 tahun. Diberkati nenek ini, oma ini. Ya saya panggil dia Bobo. Ya dekat, kita dekat. Saya kalau makan suka ditemenin. Anak-anaknya banyak kan ada di luar negeri. Ya cucu-cucunya. Ini keluarga ini melayani Tuhan begitu luar biasa. Satu mantunya sangat sukses sekali di bisnis. Ya sangat sukses. Saya masih ingat sekali, bayangkan. Saya diajak pergi ke Amerika, saya kaget banget. Sebab begini, disewakan jet pribadi sama dia di Amerika. Sampai saya bilang, ya ampun. Ya orang yang jemput saya di bandara ngomong begini, Bapak ini siapa? Saya tanya balik sama dia. Saya nggak tahu saya ini siapa, Bapak siapa? Ya kan, sebab dia pikir ini siapa ini, bayangkan. Ya saya pakai tas biasa. Sampai saya ngomong sama teman saya, nggak usah begini. Ya, tapi saya nggak posting-posting di Instagram. Ya, nggak posting-posting di Facebook. Wih, pendeta pohon naik begitu, kemudian ditulis di bawahnya. Paling keren kan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Enggak, saya nggak suka begitu. Wong saya saja marah sama teman saya itu. Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Udahlah, nikmati saja udah. Nikmati aja ya. Ya, itu bonus yang Tuhan kasih ke saya. Sekali itu sampai saya kaget. Nah, selesai pemakaman, pas ada di satu kuburan yang gedenya luar biasa, dan kuburan itu mahal sekarang di daerah Cikarang. Saya tidak usah sebutkan namanya apalah. Bapak Ibu pasti bisa menebak. Mahal itu, mahal. Sampai ada orang beli untuk investasi, bayangkan. Ya, beli 10 kapling dijual lagi, itu untungnya gede itu. Ya, sampai saya bilang, teman-teman yang jual beli begitu, saya ngomong begini, kamu itu tertawa di atas penderitaan orang lain loh, coba bayangkan. Ya kan dia tertawa, untungnya banyak Pak. Sekian tahun yang lalu beli, sekarang dijual bisa berkali lipat loh. Oh iya, dan itu gedenya luar biasa. Namanya Kristen semua lagi, keren-keren itu. Sampai saya bilang, ya ampun, kuburan bagus begini kan, ya, mahal lagi. Selesai pemakaman, saya bilang sama istri saya, sayang, kita kan punya anak rohani, ya, yang papa mamanya kena COVID awal tahun, dikubur di sini juga. Kita belum sempat waktu itu belum sempat datang. Jadi yuk cari, bayangkan waktu udah mau sore Bapak, segede begitu. Ya kan, cari di Google Map kan nggak ada Bapak Ibu ya, maksudnya nama siapa di Google Map di kuburan kan susah kan carinya. Jadi kita muter-muter sudah cukup lama, hampir setengah jam nggak ketemu. Ya istri saya bilang begini, sayang, udah balik dulu saja. Nanti lain hari kita datang lagi kita cari. Saya bilang enggak, pokoknya cari sampai ketemu. Bener Bapak Ibu, ternyata tempatnya agak naik begitu ketemu. Tiba-tiba setelah pulang, istri saya tuh puji saya. Dia bilang begini, sayang, saya tuh lihat kamu, saya suka sama kamu luar biasa. Selain kamu ganteng kayak Yubin, tertawanya menghina saya. Kata istri saya loh, saya kayak Yubin katanya. Coba bayangkan, yang belum lama married. ya, dia bilang begini, kamu itu kegigihanmu, ketekunanmu. Karena kita kan puluhan tahun bersama-sama. Saya lihat itu luar biasa loh. Makanya dia ngomong sama anak saya, tiru itu papamu, tekun gigi. Tahu Bapak Ibu, saya lagi nyetir tiba-tiba, bunga muncul di mana-mana di kepala saya. Coba bayangkan, saya kayak seperti Popeye habis makan bayam. Dalam hati saya ngomongin, dalam hati, kamu minta apa saja, saya belikan. Tapi saya nggak ngucap. Kalau saya ngucap langsung minta kemana, beli tas nanti dia atau beli. Saya nggak ngucap, dalam hati. Kan Tuhan lihat hati katanya ya Bapak Ibu ya. Tapi dari situ saya kemudian berkata, sayang, saya belajar. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, menanti Tuhan datang. Kalau saya bilang Tuhan datang, tidak cuma saya ke second coming, tapi Tuhan datang menyembuhkan kita. Yang mau katakan amin? Tuhan datang mengangkat kita dalam promosi yang dia mau. Yang percaya katakan amin? Udah promosi Tuhan, tidak usah cari promosi manusia. Sorry ya, promosi kalau dari Tuhan itu paling top.
stop sudah. Ya, kalau promosi dari Tuhan, siapa yang bisa menggoncang? Kalau promosi dari Tuhan, gak ada kata menurun. Kalau promosi dari Tuhan, gak ada kata gak bahagia. Pernah lihat gak ada orang kaya tapi gelisah? Ya, pertanyaannya promosi dari Tuhan gak? Saya gak mau pelayanan sampai gelisah, pelayanan sampai stres, pelayanan sampai misalnya saya ribut dengan sesama saya gak mau lagi. Ya. Nah, untuk menanti penggenapan janji Tuhan, itu memang butuh kegigihan, ketekunan, dan itu insight Bapak Ibu dari dalam. Jadi yang pertama yang kita belajar dari dua kelompok ini adalah ini dia. Dalam menantikan penggenapan apa yang Tuhan akan lakukan, ya, yang harus kita bangun adalah ketajaman untuk bisa melihat yang tidak kelihatan. Karena begini, kita ini menunggu sesuatu yang belum pernah kita alami ke depan. Ya kan? Bapak Ibu kan belum pernah alami Yesus datang. Ya, secara second coming ya, kedatangan dia yang kedua kali. Atau hal-hal apa yang akan terjadi di depan, kita belum tahu ini. Akan ada banyak jalan baru. Saya tidak tergoda isu metaverse, terserah. Sebab buat saya metaverse itu hanya game saja. Ya kan? Orang bisa mengaktualisasikan apapun di dunia internet. Tak terbatas, unlimited. Itu kan Mark Zuckerberg ciptakan itu. Metaverse itu idenya kan sudah tahun dari 90-an sudah ditulis oleh seorang penulis buku. Ya, coba. Orang main-main di metaverse Bapak Ibu, yang sudah mulai nyoba ke metaverse. Main-main di metaverse kalau lapar, keluar juga masuk ke warteg makan Bapak Ibu ya. Kan gak mungkin makan di sana kan. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Nah, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu begini. Coba kita mesti begini, dalam menantikan janji Tuhan ini, kembangkan terus penglihatan yang tidak kelihatan. Nah, itu bicara tentang batinia di dalam. Dua kelompok ini menanti dan sama-sama tidur loh Bapak Ibu. Menanti itu bukan hal yang gampang. Makanya saya itu kalau lihat orang sabar ya, itu saya bilang itu orang kuat. Di tengah tekanan gak ngomel, kalaupun kemudian diberkati gak sombong. Ya, tetap punya kekuatan dari dalam. Oh iya. Oh Pak, ngapain Pak bicara begitu? Loh, sekarang ini kita ada di tengah masa di mana orang begini, maunya hasil, enggak mau proses. Semua maunya shortcut, coba bayangkan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat apa yang terjadi sekarang ini, orang pengen cepet kaya loh, bayangkan. Ya, oh iya. Kemudian begini, gampang kemudian dikelitik ketamakannya, greedy-nya dan sebagainya. Hopefully di sini nggak ada ya Bapak Ibu. Tapi sekarang ini tekanan begitu luar biasa, di mana orang coba mau semuanya cepat dan sebagainya. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, bahwa dalam menanti memang itu butuh ketekunan yang kuat dan itu mata batin yang ada di dalam. Ya, oke. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Oh thank you multimedia, di monitor saya ada ini. Bapak Ibu, ini waktu first temple didirikan, bait Allah pertama kali didirikan. Ini coba Alkitab berkata begini, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di mana Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu? Di penggalian, tidak kelihatan. Itu ada di dalam. Ya, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Tidak ada hiruk pikuk sepertinya, tidak ada gemebiar sepertinya, tidak ada acara ekstravaganza sepertinya, tidak ada sesuatu yang kayaknya mewah di luar sepertinya, tapi di dalam mereka disiapkan. Ini yang disebut dengan begini, insight dikuatkan, di mana mereka punya ketajaman rohani, mereka punya mata batin yang dikuatkan. Nah, saya tahu begini, kalau orang tidak menguatkan yang di dalam, sekarang kita disodori dengan semua hal yang serba cepat. Orang pengennya hasil, sekali lagi ya, orang pengennya hasil enggak mau proses. Enggak ada itu Bapak Ibu. Saya ingatkan buat kita, termasuk buat saya, Tuhan itu lebih suka memproses kita jadi dewasa daripada hanya sekedar memberi jawaban yang gampangan. Saya punya teman pelayan anak muda, namanya Dieter Nicholas. Saya sekarang lagi banyak turun untuk ketemu ini nih,
hamba-hamba Tuhan muda yang usianya 30-40 tahun. Saya ngobrol sama mereka, kuatkan mereka. Ya sering-sering sekarang ketemu mereka. Satu kali dia bilang begini, dalam sebuah quotes-nya dia berkata begini, dalam belajar, ya dalam pendidikan, orang belajar dulu baru kemudian ujian. Betul kan? Kalau kita sekolah formal kan, kita belajar dulu baru kemudian ujian. Tapi dalam kehidupan ternyata orang itu mesti ujian dulu baru belajar. Saya waktu dengar coachnya dia, saya pikir, dalam ini, walaupun kelihatan kata-kata biasa. Ya dalam pendidikan formal, orang kan belajar dulu baru belajar kan. Ya pendidikan apa saja, high school lah, SMP lah, atau uni kan. Semua orang belajar dulu baru ujian. Tapi dalam sekolah kehidupan, di mana kita menjalani kehidupan sehari-hari, orang ujian dulu, baru kemudian apa Bapak Ibu? Belajar rendah hati, belajar panjang sabar, belajar kemudian kesetiaan, belajar kemudian berkorban dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, waktu dua kelompok ini menunggu, tahu Bapak Ibu, dua-duanya sama-sama tidur loh. Cuman yang membedakan begini, kelompok yang bijaksana itu tertidur karena capek mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi mereka tertidur juga, mereka capek. Orang tanya begini sama saya, Pak Rubin, pelayanan berapa lama? Dalam anugerah Tuhan, 40 tahun saya melayani. Dalam anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya. Dari kecil saya melayani. Saya tadi ngobrol sama Pak Petrus, beliau pick up saya di tempat saya nginep. Ya sekarang saya panggil dia Kodang loh, bayangkan. Saya ikut-ikutan adiknya. Jadi saya bilang, ya saya sebutkan tadi beberapa pendeta kan. Saya kemarin terbang ketemu beberapa pendeta loh, bayangkan satu pesawat. Jadi begitu ketemu kita kaget semua karena lama enggak ketemu kan. Salah satunya masih muda, pencipta lagu itu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Saya ketemu, dia bilang, "Kok, apa kabar?" Ngajakin saya ngopi, orang Surabaya. Saya bilang, kayaknya kali ini saya belum ada waktu sebab tomorrow saya mesti ke Makassar karena ada pertemuan misi dengan pendeta-pendeta daerah. Jadi kita mulai turun-turun lagi ya. Ya, kemudian ya itu tuh udah selesai itu ya kita saya bilang nanti janjian lah kapan ya. Nah, saya mau katakan ini buat Bapak Ibu, kalau ditanya Pak Rubin capek enggak pelayanan? Capek. Apalagi yang lebih capek adalah begini, ngotbain orang yang enggak berubah-ubah. Itu capek banget itu Bapak Ibu ya. Oh iya, ngajar orang yang enggak berubah-ubah. Tapi kan capeknya capek lain Bapak Ibu. Yesus dan murid-muridnya seringkali Alkitab berkata begini, makan saja mereka enggak sempat. Karena melayani terus. Saya tahu beberapa pendeta di sini mungkin. Ya, saya yakin Om Chris ataupun yang lain yang melayani di sini. Kadang kita capek, waktu kita betul-betul tim PW misalnya ya, tim Present Worship misalnya. Kita melayani kan capek. Siapa bilang nggak capek? Capek. Alkitab berkata, Paulus itu ngomong begini dalam tulisannya. Saya itu kadang-kala kurang tidur, bukan nggak bisa tidur loh. Dia gampang tidur, tapi dia kurang tidur karena pelayanan terus. Yesus dan murid-muridnya harus mengasingkan diri ke satu tempat yang sepi. Karena begini, orang banyak berbondong-bondong cari dia. Tapi begini, mereka ini capek, tapi capek mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, cuman pertanyaan saya, yang bodoh ini capeknya capek kenapa? Capeknya begini, mereka tuh capek karena dicengkram oleh keduniawian, kedagingan, kecemasan. Itu capek yang berbeda Bapak Ibu. Kok begitu Pak Rubin? Tandanya apa? Tandanya jelas. Begitu ada suara dari langit, mempelai datang. Respon duanya berbeda. Saya ulangi, tandanya apa? Semua orang yang mempersiapkan diri di dalam dan tidak. Begitu ada apa-apa terjadi, responnya berbeda Bapak Ibu. Ya, sebab begini, yang bodoh ini responnya adalah begini. Panik, responnya kemudian begini, mengharapkan bantuan dari manusia. Mereka akan bilang begini, bagi minyak dong. Ya, padahal kan begini, dalam hidup gak boleh bergantung sama orang. Makanya tadi saya katakan, jangan jemaat bergantung sama pendeta. Oh ya, pendeta hanya alat saja.
Saya makanya enggak mau orang yang saya layani bergantung sama saya. Enggak, saya melayani. Tapi setiap orang harus bergantung secara pribadi pada Tuhan. Mengalami bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya bilang sama anak saya, sayang, jangan tahu dan alami papamu pendeta. Alami siapa Tuhan papamu. Kalau cuman kamu alami papamu pendeta, oh iya kamu tidak akan kuat. Makanya jangan kaget, kenapa anak pendeta kadang-kala ada yang berantakan. Misalnya. Ya karena cuman tahu papanya pendeta. Tapi waktu dia mengalami Tuhannya papanya berbeda. Nah saya mendorong Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya sekarang, kita ini capek mengerjakan kehendak Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Atau capek karena kecemasan. Atau capek karena dicengkram kedagingan. Atau capek karena dicengkram oleh keduniawian. Ya, dua kelompok ini sama-sama capek. Tapi kuncinya cuma satu. Kembangkan semua hal untuk kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Sementara kita sekarang ini bayangkan dibombardir semuanya. Coba secara hal-hal yang di luar. Orang sekarang ukur sukses apa? Duit banyak. Padahal saya ingatkan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau diberkati? Oh, enggak mau diberkati. Bapak Ibu mau diberkati? Coba di otak bawah sadar kita secara jujur, waktu kita dengar berkat selalu yang ada di pikiran apa? Orang selalu ukurnya dari duit. Padahal saya beritahu begini, berkat itu artinya berasal dari kata berkah. Berkat itu artinya ini, God at work. Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, langkah kaki kita kemanapun, Tuhan sertai kita. Tangan kita mengerjakan apapun, Tuhan sertai kita. Waktu kita berbicara, Tuhan sertai kita. Itu diberkati. Saya suka bercanda ini. Bapak Ibu tahu nggak? Di surga nggak ada uang loh. Coba ada yang berani tunjukkan saya nggak satu ayat saja bahwa di surga ada uang. Boleh angkat tangan? Supaya saya tahu ayat itu ada. Sebab selama saya baca Alkitab dari kecil, gak ditulis di surga ada uang. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, yang lulus sekolah minggu pasti tahu jawabannya. Ya, kecuali sekolah waktu kecil dulu nakal ya, gak lulus sekolah minggu. Saya lulus sekolah minggu, cum laude lagi. Makanya layak jadi pendeta hari ini ya Bapak Ibu ya. Tahu, saya mau tanya, di surga ada apa Bapak Ibu? Ada emas, ada permata. Jadi begini, Tuhan gak punya uang, tapi Tuhan punya emas, permata, perak, tembaga, tumbuhan, semua binatang di hutan. Itu milik siapa Bapak Ibu? Boleh saya katakan, uang muncul kapan? 5.000 tahun yang lalu, di eranya Mesopotamia. Karena untuk menggaji tentara, uang untuk apa? Transaksi, backupnya emas. Makanya uang zaman dulu pakai logam dan emas, tembaga, ada nilainya. Sekarang enggak, cetak terus, enggak punya backingan emas. Makanya lama-lama nilai uang bisa jadi kayak itu, tisu aja. Ya, makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Tuhan punya emas, Tuhan punya permata, gak usah takut. Dia punya sumber yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Yang saya sedih sekarang, tahu Bapak Ibu, uang itu alat transaksi. Tapi sekarang sudah jadi alat kekuasaan. Orang mau kendalikan orang dengan uang. Termasuk Tuhan mau dikendalikan. Gak bisa Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu yuk. Mari punya ketajaman melihat yang tidak kelihatan. Saya setiap kali diizinkan dalam anugerah Tuhan pelayanan di gereja ini. Dalam anugerah Tuhan. Saya itu kalau doa ya Bapak Ibu untuk pelayanan saya. Saya kalau doa satu, Tuhan, yang bukan Tuhan yang mau, tolong dibatalkan jadwal apapun. Itu doa saya dari dulu Bapak Ibu. Jadi setiap kali kalau Tuhan izinkan saya melayani di mana saja, termasuk di tempat ini, saya sungguh-sungguh mau Bapak Ibu, yuk kita dalam menantikan apa yang dia sedang genapi, apa yang dia sedang akan genapi ke depan, tetap mempertajam yang tidak kelihatan di dalam. Sebab itu jauh lebih penting daripada semua apapun yang ada di sekitar kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah ini dia. Yang kedua, ternyata begini, persiapan kehidupan itu memang sangat penting sekali.
Karena begini, orang kalau punya persiapan, itu berarti tanda punya iman bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di depan. Saya beritahu buat umat Tuhan yang ada di GSKI, Betani yang ada di Manyar ini. Saya beritahu, apa yang Bapak Ibu sekarang alami, itu semua Tuhan selalu sertai kita. Yang percaya katakan amin. Tapi please bersiaplah. Ada banyak hal besar yang akan Tuhan kerjakan lewat dan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami belum seberapa. Saya yakin ada banyak hal besar yang akan Tuhan kerjakan. Kalau saya beritahu hal besar, sekali lagi, tidak hanya urusan tentang duit, tapi ada banyak hal luar biasa. Oh iya, saya ketemu orang-orang Bapak Ibu, yang awalnya kayaknya orang biasa, Tuhan pakai begitu luar biasa. Oh iya, saya ketemu satu anak muda, anaknya pendeta memang, sekolah di Amerika. Ya, waktu dia pulang ke Indonesia, bayangkan, ini masih muda, masih suka chat sama saya. Ya minggu depan dia ngajakin ketemuan sama saya. Dia bilang, Kak Rubin udah lama gak ketemu, kita ketemuan yuk. Bapak Ibu tahu gak, sekarang dia memimpin gereja dalam bentuk komunal anak-anak muda. Itu jumlah hampir 1000-an orang. Dan mostly 80-90% lulusan luar negeri. Dan yang di dalamnya ini bukan orang-orang yang prestasi atau posisinya biasa-biasa. Ya mereka berkiprah secara luar biasa. Dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam art, dalam seni. Sampai saya bilang begini, kamu itu punya pasukan luar biasa. Saya tahu anak ini orang biasa saja, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Makanya saya bilang begini, ini belum seberapa loh. Nanti Tuhan akan kerjakan banyak perkara luar biasa. Yang penting kamu jaga hati. Makanya saya sungguh-sungguh bernubuat buat Bapak Ibu semua. Apa yang kita alami berkat kemuliaan promosi dari Tuhan, itu luar biasa. Tapi bersiaplah, ada banyak perkara besar yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Cuman pertanyaan saya, kita punya persiapan enggak? Ya, dan persiapan itu tidak kelihatan. Jujur ya Bapak Ibu, saya kan dalam anugerah Tuhan, sekali lagi, dalam anugerah Tuhan, dijauhkan mencuri kemuliaan Tuhan. Sungguh saya paling takut Bapak Ibu. Khotbah itu sudah biasa kan, maksudnya puluhan tahun khotbah. Ya, saya yakin misalnya kayak Pak Petrus atau siapa lagi pembicara-pembicara. Pak Petrus kan biasa khotbah, Om Kris, kemudian yang lain saya nggak tahu pendeta-pendeta di sini. Kan kita biasa khotbah lah Bapak Ibu ya. Suruh khotbah ya udah memang biasa khotbah. Tapi saya harus katakan, saya berdiri di sini kalau nggak punya persiapan saya nggak berani. Makanya setiap kali pelayanan bukan agamawi. Hari Sabtu saya kalau diajakin keluar orang saya paling nggak mau. Saya bilang enggak lah. Saya datang untuk melayani, jadi saya mesti persiapan. Jadi kemarin saya nyampe ke tempat saya nginep, ya kira-kira sorean diantar satu anak. Dia bilang, Kak Rubin makan lagi yuk malam. Enggak, saya malam enggak makan. Ya saya malam enggak makan. Saya lebih banyak makan salad saja. Jadi, lah terus ngapain? Di hotel saya, ngapain? Ya saya persiapan, besok mau pelayanan nih. Ya udahlah, udah biasa khotbah. Makanya saya ketawa itu ada teman saya berkata, saya tuh jarang berdoa dan jarang persiapan. Saya bilang, hati-hati kamu ngomong begitu. Persiapan itu penting. Nah Bapak Ibu tahu persiapan itu tidak kelihatan kan? Karena persiapan lebih banyak ada di dalam Bapak Ibu. Oh iya. Sebab ini persiapan itu tanda bahwa orang percaya ada sesuatu di depan yang akan terjadi. Persiapan tidak perlu panggung. Persiapan nggak ada sorot lampu. Persiapan nggak ada tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi persiapan itu penting sekali. Nah pertanyaan saya begini. Persiapan apa yang harus kita bangun? Dua gadis ini sama-sama punya pelita. Dua gadis ini sama-sama menunggu. Dua kelompok ini maksudnya. Dua kelompok ini sama-sama tertidur. Tapi yang membedakan apa Bapak Ibu? Kelompok yang bijaksana punya apa Bapak Ibu? Minyak dalam buli-buli kan. Sementara yang bodoh tidak punya cadangan minyak. Itu yang disebut dengan preparation dalam kehidupan. Persiapan. Oke, di sini ada yang mengabdi negara sebagai tentara enggak? Tolong angkat tangan. Enggak, saya enggak minta dikawal setelah ini. Enggak, cuma nih. Kalau ada yang mungkin ada yang malu kali ya. Ada yang abdi negara sebagai abdi negara itu adalah penjaga negara sebagai tentara. Saya tuh suka tentara itu kalau dia apa-apa selalu ngomongnya siap. Oh ya, siap. Ya, saya punya teman seorang pendeta. Itu apa-apa kalau apa? Siap. Saya bilang begini, kenapa kamu ngomong begitu? Oh ya, kita itu mesti harus siap terus.
Itu namanya begini, siap, mau mempersiapkan diri, dipersiapkan. Nah saya tahu begini, persiapan itu memang sekali lagi tidak perlu kelihatan, tapi ada di dalam memang. Oke, 2 Timotius. Saya sebentar akan selesai beberapa hal, kemudian kita akan berdoa. 2 Timotius pasal yang kedua. Brother Reza boleh nggak bantuin saya? Sorry lo bro, thank you ya. Sebentar kita selesai. Saya kan sering bilang ya, gereja karismatik Pantekosta, kalau musik sudah mulai jalan, khotbah mau selesai, percayalah ya. Nah kalau dia tidak selesai-selesai, biasanya singer disuruh naik, ya kan, WL disuruh naik. Nah itu pendeta mulai diusir dari, makanya sebelum saya diusir, saya panggil dulu. Nah memang sebentar saya selesai kok ya. Karena beberapa wajah berkata, cepatlah pendeta, kita udah lapar ini. Ampuni mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jangankan turunkan api buat enggak ya. Ya, jadi sebentar saya akan selesai. Bapak Ibu tahu, karakter-karakter ini dalam kekristenan sudah mulai hilang. Misalnya dari hati yang paling dalam ya. Karakter petani hilang sekarang, diganti CEO. Tahu Bapak Ibu, petani itu apa? Nabur, kerawat, panas, hujan. Ya, itu kalau ada petani di sini. Saya sih dorong yang muda-muda ya. Saya hari ini saya nggak sharekan soal semua opportunity ilahi ke depan. Bapak Ibu saya ingatkan ya, kalau ada dana, ya tanah boleh dibeli. Yang punya tanah jangan dijual-jual, sebab ke depan penting. Sumber mata air, termasuk agrikultur, itu penting loh ke depan. Saudara tahu nggak, para patria di Alkitab itu semuanya peternak dan petani. Abraham itu punya domba, punya lembu, punya emas. Dan itu jadi berkat. Oh iya, ke depan ini penting banget. Pak Rubin ngapain sih? Oh Tapi bicara petani itu bicara iman loh. Saya tuh kalau liatin petani ya, gak tahu kan musim ke depan gimana. Bisa saja mereka harapkan hujan turun ternyata kering. Bisa saja mereka harapkan kering ternyata hujan turun sampai kemudian gak bisa panen. Ini kan karakter-karakter yang menurut saya luar biasa. Dan itu butuh kekuatan dari dalam. Maksud saya begini, sekarang kan orang lebih suka bangun gudang, tarik turean dengan segala cara. Tapi kalau petani bayangkan, kepuasannya instan. Makanya saya kalau ada lihat orang ya, gerintis bisnis dari kecil, sabar, tekun. Oh ya, rootnya itu kuat. Saya jujur Bapak Ibu pelayanan, tangan lecet-lecet, kaki berdarah-darah. Naik sepeda dari SMP ke SMP. Ya SMP, SMA begitu. Panas hujan. Saya nggak pernah lupa satu kali lagi ngayuh sepeda. Rantainya copot bayangkan. Ya oke sih. Tapi ada 10-15 gadis kira-kira teriak. Copot nih ya. Itu sepeda berubah nasib. Yang tadinya saya naikin jadi dia naik. Saya panggul, saya lari. Saya ada di satu ujung sampai berkata Tuhan malu juga. Ya waktu itu kan masih muda bayangkan. Sekarang juga masih muda lah. Ya tapi betul Bapak Ibu. Orang itu kalau rootnya kuat, pohon kuat, buahnya lain. Nah itu. Kita sekarang ada di era semua flexing loh. Pamer semuanya. Semuanya shortcut. Semuanya mau potong semuanya. Gak bisa. Gak bisa. Proses. Jadi hari ini kalau ada berkata, Pak ikut Tuhan kok begini. Jangan kecewa, jangan. Ya. Nah, saya tularkan. Saya tahu ada banyak lebih pengalaman dari saya hebat-hebat. Cuman kan memang karena saya yang punya kesempatan untuk sharing di sini. Saya yakin ada dari Bapak Ibu yang prosesnya tidak gampang. Yuk, memang betul. Persiapan penting, tekun. Jangan tinggalkan waktu-waktu doa. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ngomong jangan sembarangan. Oh iya. Janji tepati walaupun rugi. Itu semua persiapan di dalam. Sorry ya, banyak orang mau yang besar. Nah kapasitasnya kecil, meledak Bapak Ibu. Pernah lihat ada orang
baru diberkati sebentar, jatuh karena sombong. Tidak kuat. Kapasitasnya terlalu kecil. Ya, saya dengar dari Pak Petrus tadi, gereja ini sekarang seatnya ada 1.400 Pak ya, karena masih prokes kan. Ya, kalau ditambahin misalnya saya nggak tahu kapasitas Manyar ini kalau total normal ada berapa ya kira-kira? Esa ada berapa kira-kira? Nggak tahu, kalau normal ada berapa Pak? 3.000-an ya? Oh 2.300 normal ya Pak Petrus ya? Ini enggak rebutan nafas gitu ya, enggak rebutan udara ya. 2.300. Oke, kapasitasnya gereja ini 2.300. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, kalau dipaksa masuk 3.500 bisa enggak? Hah? Mungkin bisa. Tapi kan enggak nyaman Bapak Ibu. Kalau misalnya dimasukkan 5.000 orang bisa enggak? Enggak bisa. Nginden lebih bisa kan? Nah begini, karena apa? Kapasitas. Nah hal yang sama. Oke, saya baca kita selesai ya. Supaya kita punya persiapan. Terus tekun Bapak Ibu. Katakan tekun Bapak Ibu. Tekun itu apa Bapak Ibu? Selalu melakukan sesuatu dengan pengertian dan pemahaman terus menerus. Nanti akan tiba waktunya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saya selesai dengan ayat ini. 2 Timotius pasal yang kedua. Saya mungkin lihat di monitor saja. Ayat 3 kalau nggak salah sampai ayat yang ke-6. After that kita akan berdoa. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat berikutnya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak apa Bapak Ibu? Memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan kita adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bicara soldier atau prajurit berarti bicara apa? Peperangan. Kita ada di pertempuran loh ini. Pertempuran yang paling luar biasa adalah melawan sistem duniawi. Tamak, jahat. Oke, saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Kita ini sekarang ada di masa ekstrim. Ekstrimnya begini, dunia akan makin terpuruk, makin hancur, makin berantakan. Tapi orang benar akan makin diangkat, makin bersinar dan makin berdampak. I repeat again, saya akan ulangi. Dunia akan makin hancur, makin berantakan, makin jahat, makin tidak adil, makin kacau. Tapi saya beritahu, gereja yang benar akan makin bersinar, diangkat, akan berdampak secara luar biasa. Nah di masa ekstrim seperti ini, kalau enggak kuat. Ayat berikutnya. Sampai ayat yang ke-6 ya kalau nggak salah. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga. Ada beberapa atlet bulu tangkis yang saya dekat. Dulu saya dekat dengan petenis yang fenomenal, mengejutkan dunia. Namanya Angelique Wijaya. Juara dunia junior di Wismilak Open di Bali. Ya. Ada beberapa atlet bulu tangkis yang saya cukup dekat dulu. Simon Santoso, Fung Permadi, sekarang jadi kepala coachnya PB Jarum. Saya belum lama ketemu dengan ketua hariannya PBSI. Karena beliau ulang tahun, saya diundang oleh keluarga. Mereka punya persekutuan para atlet bulu tangkis. Saya ketemu mereka. Saya kalau lihat olahragawan saya berkata begini. Wih, persiapan mereka Pak Ibu. Orang sukanya Minion juara kan, wih Kevin Marcus, tapi coba lihat preparationnya mereka, gak gampang. Makan diatur, pola tidur mesti dijaga. Kita semua tahu ya, insight itu. Oke, ayat yang ke-6. Oke, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 3 karakter ini semua persiapan. Tentara, kemudian apa? Olahragawan, dan kemudian apa? Petani. Itu semua punya persiapan. Nah hopefully kita tetap tekun, setia, menantikan janjinya pasti digenapi. Jemaat Manyar bersiaplah, ada banyak hal besar yang Tuhan akan nyatakan di depan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Shekete karapata karapala papa. Mari buka hati bersama. Shekete karapata karapala sandara papa papa. Shekete karapata kasokoto korakala papa. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Hikarapata kasekete karapata kasokoto korakala papa papa. Hanaramata kasekete karapala papa papa. Shekete karapala papa papa. Tetaplah tekun, tetaplah setia.
Tetaplah Bapak Ibu mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau, walau nggak ada yang melihat. Ya, tetaplah membangun ketajaman melihat yang tidak kelihatan ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tetaplah fokus pada Dia, bahwa rencananya pasti dikenapi. Apa yang Dia janjikan pasti dikenapi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mungkin tidak kelihatan, tapi itu ada di dalam kita. O karapataka sekete karabalama sandara baba baba baba. Sekete karabala baba baba baba. Angkat kedua tangan saudara. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu semua. Sekete karababa baba baba baba. Hikarabala baba 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 baba. Sekete karabala baba. O karapataka sekete kanakaya kata karabala baba baba. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan sekali lagi. Sekete karabala baba 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 baba. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Padanya tidak ada bayangan sama sekali. Sekete karapataka sandara baba baba baba. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di Manyar pagi ini Tuhan. Lutut yang goyah dikuatkan, semangat yang patah disegarkan kembali, hati yang tawar dikuatkan lagi Tuhan. Hamba berdoa kami akan tetap berjalan, makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion. Alkitab berkata, jalan orang benar makin lama makin terang, bukan redup, bukan gelap, makin lama makin terang. Terima kasih Bapak, yang susah hari ini dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang di rumah juga Tuhan lawat, yang dimanapun kami sedang mengikuti live streaming ini, Tuhan jamah kami. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus terus akan berbicara, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya mari katakan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Kau telah pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu bisa memberikan secara virtual maupun manual kotak persembahan sudah tersedia. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pada tanggal 15 April, Jumat ini, Betani Nginden onsite. Jadi Nginden dibuka pada tanggal 15 dan seterusnya. Ibadah Paskah juga di Nginden. Ya, beri kemuliaan Tuhan. Tetapi ada satu hal, untuk sementara, saya ulangin, untuk sementara Manyar kita tutup, kita alihkan ke Nginden supaya bisa maksimal. Yang kedua, untuk doa puasa Manyar itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan pengumuman yang ketiga, untuk menyambut Paskah kita adakan vaksin booster di Nginden, itu tanggal 9 April jam 9 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau vaksin booster, boleh hadir tanpa pendaftaran, silakan datang di sana, baru mengisi form yang ada kita sediakan. Dan yang terakhir, kalau ada Bapak yang bernama Bapak Andreas Gondo Kusumo, setelah ibadah ini selesai, mohon bisa berjumpa dengan saya. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata,
Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara. Dan lihatlah betapa baik Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa